wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gurda Krisetio Rahmawanto dalam pembelajaran biologi kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas materi tentang sistem gerak pada manusia. Lebih tepatnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persendian atau artikulasi pada manusia. Silakan disimak dan semoga bermanfaat. Apa itu sendi? Sendi secara umum merupakan hubungan antar tulang sehingga tulang mampu digerakkan. Meskipun ada hubungan antar tulang yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Sendi memiliki komponen penunjang persendian. Ada 4 komponen. Yang pertama ada ligamen, yaitu jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang kedua ada kapsul sendi, yaitu lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Yang ketiga ada cairan sinovial, yaitu cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Nah, cairan ini berfungsi untuk menahan gesekan saat sendi mengalami suatu gerakan. Yang keempat ada yang kita sebut sebagai tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang menutupi kedua tulang yang membentuk persendian dan berguna untuk menjaga persendian dari benturan keras. Selanjutnya kita akan membahas artikulasi berdasarkan pergerakan. Persendian atau artikulasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sinartrosis, yang kedua amfiartrosis, dan yang ketiga diartrosis. Nah, untuk memudahkan mengingat, coba kita singkat 3 pembagian ini menjadi sinam diar. Sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sinartrosis atau sendi mati. Persendian yang tidak bisa dilakukan atau persendian yang tidak bisa mengalami pergerakan dan dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa atau kartilago. Misalnya, ada pada hubungan antar tulang di kepala. Yang kedua ada amfiartrosis atau sendi kaku. Persendian yang menggerakkan dengan gerakan yang sangat terbatas. Bisa digerakkan tapi belum bebas, masih terbatas. Contohnya pada hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Yang ketiga ada diartrosis atau sendi gerak. Persendian ini yang paling bebas gerakannya dan terbagi menjadi 6 sendi diartrosis. Yang pertama ada sendi peluru. Yang kedua ada sendi putar. Yang ketiga sendi engsel. Yang keempat sendi pelana. Yang kelima sendi geser. Dan yang keenam ada sendi gulung. Mari kita simak pembagian sendi gerak ini. Yang pertama ada sendi peluru. Nah, sendi peluru merupakan sendi yang memiliki gerakan bebas ke segala arah dan memiliki poros berjumlah 3. Contohnya, gelang bahu dengan lengan atas. Kemudian yang kedua ada gelang panggul dengan tulang paha. Nah, yang kedua yaitu ada sendi putar. Nah, sendi putar ini adalah sendi yang memungkinkan gerak memutar dan memiliki poros hanya 1. Contohnya ada pada tulang leher. Yang ketiga ada sendi engsel. Nah, kalau mendengar kata engsel biasanya kita teringat dengan pintu gitu ya. Dan pintu itu gerakannya hanya satu arah. Tidak bisa kita gerakan
ke dalam. Ketika pintu itu bisa dibuka ke luar, maka pintu itu tidak bisa dibuka ke dalam. Nah, itulah sendi engsel yang hanya memiliki poros berjumlah 1. Sendi engsel ini bisa kita temui pada siku dan pada lutut. Nah, yang keempat ada sendi pelana. Nah, sendi pelana ini adalah sendi yang bergerak bebas seperti mengendarai kuda dan memiliki poros berjumlah 2. Nah, contohnya antara karpal dengan metakarpal dan pada ibu jari. Yang kelima ada sendi geser atau sendi luncur. Nah, sendi ini bergerak menggeser dan tidak berporos. Contohnya terdapat pada tulang antara pergelangan tangan dan tulang kaki. Dan yang terakhir ada sendi gulung atau sendi kondiloid. Nah, sendi ini bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang dan memiliki poros berjumlah 2. Contohnya pada sendi gulung ini ada pada antara tulang pengumpil dan pergelangan tangan. Nah, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami dengan materi ini? Jadi, semoga materi ini bisa diterima dan dipahami dengan baik. Terima kasih telah menyimak materi tentang persendian ini, dan kita akan bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.